Hari ini kita akan ngobrol bersama Rich Brian. Terima kasih udah dateng, udah mampir ke sini. Gua akan langsung bilang bahwa gua tuh big fan lu sih sebenernya. Thank you. From day one, bro. Sumpah. Dari cara microwave roti, Yeah. to microwave bread, sama My Strange Addiction. My Strange Addiction, Kosho Tilioma. Iya kan? Yeah, itu yeah. dari from day one gua. Yeah. Aku juga ngefans sama Bang Radit loh. Ah, lu mah gara-gara gua ngemeng lu. Ngemeng maksudnya? Enggak, bukan. Udah dari dulu udah Oh iya, liat, nonton Malam Minggu Miko gitu-gitu ya. Kalau Malam Minggu Miko sering lihat kayak klip-klipnya dulu. Iya. Terus pernah lihat juga, aku inget ngeliat trailer filmnya Bang Radit. Namanya apa ya? Kolak Umam, Marmut Merah Jambu. Film ini ya kan biasa buku terus jadi film gitu kan. Iya. Cinta-cinta dinosaurus bukan Oh, sih? Itu bener gak sih? Brontosaurus ya? Brontosaurus. Itu udah lama banget. Iya. Aku Berarti ingat lu, tuh. umur berapa lu? Kecil banget. Waktu kecil banget. Nggak tahu gimana bisa ngeliat. Pokoknya kayak lihat aja gitu di YouTube. Iya. Dan gue emang kenal sama kakak lo juga kan. Iya, Sonia. Dia di Bali ya sekarang. Dia apa? udah pindah ke Jakarta lagi. Oh, udah pindah ke Iya. Jakarta lagi. Iya. Gue tuh ngeliat lu ajaib banget sih. Gue komedinya tuh dapet banget di gua. Gue tuh suka banget kayak gitu-gitu. Iya. Gue suka banget kayak gitu-gitu. Makanya pas lo bikin pas di YouTube itu, gue seneng gitu, pas gitu. Nah, terus abis itu lo masuk ke musik, lo keluar, gue ngikutin lagu-lagu lo juga. Gue suka banget yang album lo yang Glow Like That, yang Yeah. ada lagu itu kan. Iya. Terus History juga. Iya. Gue tuh suka banget sama History tuh sampai gue denger lagu itu, gue nontonin semua cover di YouTube. Wow. Aku aja kayak nggak pernah lihat semua covernya sih. Oh iya, Cuma kayak beberapa doang. gila sih, gila. Terus gue baru mendengar legend-legend soal lu. Di awal-awal kemunculan lo itu, legend-legendnya tuh contohnya adalah, tahu nggak dia tuh pas si Niga Higa kesini Oh, di iya, hotel, dia tuh di sebelah gua. Iya. Itu kata Iya, salah itu satu betul. YouTuber gue, siapa itu? Iya, itu betul. Itu gimana? Lu emang YouTuber yang deket sama YouTuber lain kah sampai bisa punya akses ke Niga Higa ke Jakarta apa gimana? Iya dulu soalnya aku sempet masuk ke network YouTuber Indonesia gitu. Dari dulu kenalnya sama Bena Kribo. Bena Kribo. Iya, Astaga. Bena Kribo, terus kenal sama Chandra Leo, Marlo Ernesto gitu-gitu. Iya, geng-gengan itu. Dan kenal sama Arab dari situ juga dulunya. Oke. Terus waktu itu lagi pas-pasan si Ryan Higanya ke Indo, dianya kayak lagi ada acara apa gitu, lupa, ada acara YouTube. Terus kita emang nonton juga, tapi nggak sempet ketemu kan. Oke. Besoknya tiba-tiba aku ada yang telepon, si Ryan Higa lagi di hotel ini nih, mau ada kayak meet and greetan gitu. Aku langsung buru-buru datang ke sana, foto bareng langsung. Itu buat kita pada zaman itu tuh, itu achievement luar biasa. Achievement ya. banget. Gila nggak sih? Iya. Dan lo datang sana waktu itu. Datang itu ini banget, random banget, kayak kita datang ke sana, dianya lagi makan-makan gitu di hotel kan. Terus kitanya makan-makan di table sebelahnya. Oke. Terus abis dia makan, ya udah kita foto bareng aja gitu, kayak jadi antri foto-foto gitu. Gila. Salah satu legend lagi yang gue denger, lo belajar bahasa Inggris itu dari Sonia kalau nggak salah, gue tahu ini. Dari nonton YouTube doang ya. Iya, itu betul. Lo purely belajar bahasa Inggris dari hanya nonton YouTube. Nonton YouTube, dicampur sama ini juga sih, kayak akhirnya ketemu juga anak-anak yang dari seumuran aku dari Amerika, terus ketemu dari Twitter, terus akhirnya Skype bareng tiap hari, nge-Skype, terus main Call of Duty bareng gitu-gitu. Tunggu. Itu umur berapa? Itu umur 12-13an. 12 tahun nonton YouTube. Iya. Nonton YouTube-nya apa itu kayak? Biasanya vlogging gitu, kayak nge-vlog gitu, atau dulu aku suka main Rubik juga. Jadi kayak Rubik's Cube tutorial atau apa tutorial gitu. Ya gue lihat lu Iya. pas lagi main-main itu juga kan di Iya. YouTube kan lo taruh juga kan? Iya. Oke, nah gara-gara nonton itu kok bisa ketemu si bule-bule sampai Skype ini gimana ceritanya? Itu dari Twitter. Jadi dulu di Twitter aku suka main ini. Di Twitter kan dulu sering banyak kayak komedi accounts gitu. Kayak nggak tahu kenapa aku bisa kayak masuk ke komunitas itu. Aku juga ada proses di mana aku belajar bukan bahasa Inggrisnya doang, tapi kayak sense of humornya orang sana tuh kayak gimana gitu kan, beda banget kan. Bener. Jadi aku belajarnya lewat Twitter. Belajar lewat Twitter artinya baca yang mereka posting dan apa dianalisa Iya. atau? Jadi baca yang mereka posting, kayak lihat yang
yang like-nya yang banyak yang kayak gimana gitu loh. Kayak itu aku ngertinya dari itu. Kayak orang kalau ngomong kayak gini, oh like-nya banyak nih. Kenapa ya like-nya banyak? Kenapa orang pada suka ya? Jadi aku contohin aja gitu kadang-kadang. Jadi dari konteks close kayak aku coba-coba ngejok sendiri kayak nulis jokes. Kadang-kadang di tweet, kadang-kadang ya nggak ada yang like. Kadang-kadang like-nya lumayan kayak 20 gitu, lumayan lah. Dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Gila. Jadi makin lama makin ngerti tuh. Sambil nonton-nonton film juga. Berarti sama kayak gue dulu tuh gue suka baca buku komedi kan, buku Lupus namanya, Hilman Hariwijaya. Oke. Sama kayak lu juga. Iya. Ini kenapa ini lucu ya? Iya. Terus kita bedah sendiri dan Iya. akhirnya malah mencoba bikin kan. Iya. Tapi bedanya referensi gue buku Indonesia. Nah lo langsung di akun Twitter Inggris nih, Iya. bahasa Inggris. Iya. Sampai akhirnya bisa ngejokes pakai bahasa Inggris. Iya. Karena komedi dalam bahasa Inggris itu ada konteks budayanya kan. Gimana cara anak 13 tahun dari Cengkareng Iya. bisa paham konteks komedi humor Amerika? Sok-sok tahu aja kayaknya. Kayak sok-sok ngerti aja. Kayak kayaknya hal yang ngajarin aku tentang budaya dan kayak insight information tentang American culture itu yang paling informatif itu rap music sih. Soalnya kalau dari lirik-lirik rap kan suka aku dengerin, terus suka aku kayak lihat di Rap Genius tuh. Iya. Kalau ada kata-kata yang aku ngerti atau reference yang aku ngerti, aku klik Genius, ada dijelasin tuh. Kalau misalnya oh ini ada rhyme apa Vego atau apa gitu. Oh Vego tuh ternyata ini merek minuman gitu-gitu. Jadi dari situ kayak aku lumayan pelajarin ini budaya dan reference sono gitu. Gila. Gue tuh kayak ini anak tuh taunya dari mana gitu. Iya. Ternyata dari lagu rap yang lo suka dan akhirnya lo nyari konteks sendiri. Iya. Dan dari nonton film juga kalau misalnya ada orang yang di film Amerika yang ngomong sesuatu yang aku nggak ngerti, tinggal Google aja ketemu. Dan ini nggak ada yang bimbing ya? Nggak Ini ada. lo dilepas sendiri aja di rumah ya? Nggak ada, soalnya emang dulu aku homeschooling, jadi saking nganggurnya aja gitu di rumah. Tapi nganggur itu kan ada yang jadi entertainment sendiri, tapi Iya. lu tipe yang menganalyze dan akhirnya membuat sesuatu kan? Iya mungkin. Itu datang Iya. dari mana nggak tahu tuh? Dari mana ya? Ngelihat keluarga kah ada yang seniman juga? Iya, oh iya, ada. iya. Papa suka ngelukis dari dulu. Papa sebenarnya lawyer, tapi dari dulu hobinya ngelukis, terus kayak aku suka diajarin gambar gitu-gitu. Kalau mama lumayan banyak sih, kayak dulu sempat jadi fotografer. Oh. Suka buka foto studio gitu di rumah. Terus jadi kita anak-anak pada dapat akses ini nih, kayak kita pada punya kamera kan, kameranya mama kita pakai. Kayak kita dulu ada SLR yang bisa syuting video juga. Jadi dari situ kadang-kadang bikin short film lah atau apalah. Kehidupan sosial gimana? Karena gue ngeliat teman-teman lu gede-gede semua kan? Iya sih, kayak dari sejak aku homeschooling emang secara kehidupan sosial emang kurang banget sih. Kayak aku sempet lebih banyak temen di internet daripada di dunia asli gitu loh. Kayak sampai pertama kali aku punya teman beneran tuh kayaknya pas aku umur 15. Dan itu gara-gara ketemu lewat clubbing. Gara-gara diajak si Roy ini. Umur 15 diajak Iya. kakak. Iya. 15 tahun udah clubbing. Iya. Pelayan alkohol. Iya, pelayan alkohol. Astaga. Iya. Oke. Dan pas ketemu anak-anak di tempat clubbing itu ternyata mereka tinggalnya dekat rumahku. Jadi abis itu jadi kayak lebih sering hangout di dekat rumah lagi. Berarti lu kecil sendiri itu? Tapi kayak zaman sekarang bukannya emang kayak gitu gak sih? Kayak aku juga udah lama sih nggak ke klub ke Jakarta, tapi kayak bukannya isinya bocah-bocah juga ya zaman sekarang? Sabtu kemarin sih ini. Nggak tahu juga sih. Iya. Aku perasaan justru kayak sejak kan aku zaman clubbing itu berarti tahun 2015 ya. Kayak pas aku balik ke Indo lagi 2018 2019 itu justru isinya kayak lebih makin banyak lagi bocilnya. Makin banyak bocilnya. Makin muda lagi. Kayak umur 13 ada, kayak behelan gitu semua. Ada, sumpah. Udah gitu bottle service lagi. Aneh banget liatnya. Mana sih pas di selatan ada yang 3 hari kalau nggak salah, dia masih merah dia. masih merah dia. Oke. Gue tuh ngelihat pas lo awal-awal, gue ngerasa lo akan jadi komedian yang luar biasa ya. Pas awal-awal
how to microwave bread, terus itu butuh kepekaan dan konteks komedi Amerika yang luas tuh untuk memahami bahwa it's a joke kan. Iya. Kalau orang Indonesia mungkin banyak yang kayak apaan sih, karena nggak tahu bahwa it's a joke kan. Banyak yang paling beda sih kayaknya yang nggak ada di Indonesia tuh satir. Iya benar. Iya, benar. kayak lebih itu sih. Sarcasm aja juga nggak terlalu banyak sebenarnya kan. Nah, gue ngerasa itu, oh ini anak 5 tahun lagi nih akan jadi komedian apa segala macam. Lah kok nge-rap tiba-tiba gue lihat. Kok bisa jadi nge-rap? Itu apa? Apa yang terjadi itu? Jadi origin apa ya, hubungan aku sama musik itu sebenarnya udah dari dulu, dari aku umur 3 tahun itu udah main drum dan sempet ngeband sama keluarga. Jadi sama Roy sama Sonia dulu pernah punya band. Sonia nyanyi, Roy-nya main keyboard. Terus kita pernah perform di mall, kadang-kadang perform di gereja gitu-gitu. Dan Sonia-nya dulu sempat punya band sendiri juga. Dan itu dia kayak nulis lagu sendiri, rekam lagu sendiri. Terus kadang-kadang aku suka pas masih kecil tuh suka ke studionya dia juga, pas dia lagi bikin lagu sendiri. Terus aku inget banget perasaannya itu kayaknya ini nggak cocok deh. Kayak nggak cocok maksudnya gimana? Kayak aku ngerasa di studio itu rasanya kayak tertekan aja, kayak aku nggak suka aja vibe-nya. Aku kayak ini kayaknya musik nggak cocok nih buat aku. Jadi pas aku umur segitu sempat break nih musik, sempat kayak nggak begitu nyentuh drum, nggak begitu nyentuh apa. Pas umur 9-10 tuh mulai main Rubik, terus udah gitu males, akhirnya sinematografi jadinya. Abis itu pas umur 12 itu gara-gara dengerin lagu rap, gara-gara yang sambil belajar bahasa Inggris itu. Dan itu dari motivasi pengen fit in aja sih, kayak pengen fit in dan pengen mengerti kenapa orang pada suka lagu ini. Dan dari itu aku ketemu lagu-lagu lain kayak lagu-lagu Drake. Pas umur 14-15 akhirnya iseng-iseng aja bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri? Iya. Banyak lagu kah atau hanya satu? Kayak sempat ada 5-6 gitu lagu. 5 lagu. Iya. Itu dari ini sih. Dari itu soalnya di Twitter aku udah lumayan ada following gitu. Dan aku emang dari dulu plannya itu pengen bikin following di Twitter supaya suatu hari kalau misalnya aku mau jadi sutradara yang suka bikin short film lah atau bikin musik lah, apapun itu bakal ada audiensnya gitu. Dan aku juga ada temen dulu yang kerjaannya juga ini juga kayak dia lumayan gede di Twitter dan suka nge-tweet jokes-jokes gitu, dan akhirnya dia iseng-iseng juga bikin lagu-lagu rap juga, di upload di SoundCloud gitu. Siapa dan namanya Nick Coletti. Dulu kalau dulu dia sempat lumayan gede di Vine. Dulu dia ada rap name, nama rapnya name-nya Young Third kayak TURD. Yang iya. Soalnya aku emang suka banget dengerin lagu dia. Walaupun lagu-lagunya dia tuh kayak pada komedik semua, tapi secara kayak production gitu lumayan serius semua. Dia yang produce semua. Walaupun liriknya kayak lucu-lucuan tapi kayak catchy banget dan aku suka dengerin. Jadi dari itu aku mikir kayak gini bisa juga sih, kayak kalau aku juga bikin lagu terus aku upload ke SoundCloud terus ya di post, jadi Twitter followerku pada dengerin semua gitu. Artinya intensinya waktu itu tetap mau komedik kan? Iya. Masih ada a hint of komediknya kan? Iya betul. Nah begitu makanya begitu ada Glow Like That dan lain-lain itu gue ngelihat lo lebih serius. Iya. Memang apa ada di tengah jalan kayak gue nggak mau bikin ini jadi terlalu lucu-lucuan gitu, apa gimana tuh? Iya. Kalau zaman sekarang sih lebih ini. Kalau zaman sekarang sih kayaknya lebih apa ya, acceptable. Tapi zaman dulu itu sempat ada fase yang kalau lu mau jadi rapper atau jadi artis, lu harus serius. Kalau misalnya nggak serius, lu bakal jadi ditaruh di box komedic artis atau komedic rapper. Kalau sekarang rapper banyak yang lucu-lucu juga gitu loh, dan musiknya emang serius tapi kayak lirik-liriknya banyak yang ada sense of humornya juga gitu. Tapi kalau zaman dulu aku emang sempat ada kayak identity crisis gitu, kayak wah ini maunya serius atau komedi kayak gitu. Oke. Dan begitu berarti dikontrak sama 88 ya? Iya. Setelah blow up di internet pada saat itu, langsung dikontrak. Gue tuh jujur ya, pas tahu lo sign with a label gitu, gue ngerasa kayak
emang bakal ngeluarin kayak gimana lagi sih gitu. Iya, iya. Ya pasti banyak juga dong Iya, kayak gitu kan. aku sendiri juga mikir kayak gitu. Oh iya. Iya. Gue ngerasa kayak bisa serius gak sih? Maksudnya Iya. bisa bener gak? Iya. You know what I mean Iya, kan? Kayak bisa bener gak sih? Terus lo keluar dengan series of singles yang menurut gue sih keren banget gitu loh. Berarti apa itu ada pembuktian diri juga kah setelah itu? Kayak nggak, gue harus ngasih lihat bahwa ini serius. Kayak tadi lo bilang nggak mau dimasukin dalam box. Iya. Ada drive itu? Ada juga. Jadi pertamanya yang sejak lagu pertama itu blow up, aku juga masih nggak tahu ini bakal dilanjutin nggak ya musik. Soalnya aku juga nggak mau jadi orang yang tadinya sebenarnya cuma Twitter komedian doang terus bikin satu lagu dan lagu itu viral terus kayak nggak tahu kapan mau berhentinya gitu loh. Abis desain sama 88, Iya. jadi kayak harus dilanjutin gitu loh. Dan sejak itu aku belajar nge-produce sendiri, kayak produce lagu sendiri, jadi kayak bikin beat sendiri. Dan dari itu aku lumayan ini kayak jadi tahu, wow ini aku ternyata tertarik juga ya kayak musik tuh. Jadi kayak aku juga nyadar kalau baru nyadar itu kalau aku apa ya ada interest itu gitu loh. Gue ngikutin ini video-video behind production lo juga. Aduh ada satu lagu yang lo bedah, lo kasih tracks-nya. Iya. Yang lo di studio. Iya. Itu gue nonton juga tuh. Kayaknya Glow Like That itu. Kayaknya itu lagu Glow Like That. Glow Like That iya. Terus ngelihat beberapa kredit sebagai produser, gue tuh kayak ini orang ngeproduserin sendiri. Iya. Gila, gue gila sih. Iya. Nggak sekolah formal di sana, nggak kuliah di situ, semuanya autodidak gitu. Iya. Ada kursus yang diikutin nggak? Enggak. Pertamanya dari ini sih. Pertamanya dari dulu soalnya aku sempat ada teman yang produser juga. Namanya Sik. Dia nge-produce laguku yang Who That Be namanya, lagu kedua. Terus tapi lama-lama aku juga kayak sering banget aku dapat ide tapi aku suka nggak tahu cara artikulasinya ke dia gimana. Akhirnya dia ngajarin aku kayak basic make Fruity Loops FL Studio gitu. Terus akhirnya aku lanjutin nonton tutorial YouTube aja gitu. Terus nonton tutorial YouTube udah gitu. Yang paling ngebantu ini sih, yang paling ngebantu itu remake instrumental yang aku suka. Jadi kayak lagu-lagu kayak Hotline Bling, Drake atau apalah, coba aku remake sendiri. Dan dari situ tuh belajar banyak banget sih hal. Kayak dari segi ini, soalnya kan dengerin tajam banget, kayak najemin kuping lah. Jadi kayak dengerin semua layernya. Soalnya kalau dengerin lagu suka nih, kayak lagunya enak dan kedengarannya kayak simple banget. Kalau aku coba remake, aku taruh kayak melodi satu layer kurang nih, kok ada yang kosong ya, oh ternyata ada ini, terus aku tambahin ternyata ada ini. Terus dari segi mixing juga kayak mixingnya tuh harus kayak gini, jadi kayak itu dari situ belajar mixing juga. Jadi banyak sih belajar dari situ. Gila sih. Tapi paham sih maksudnya. Jadi kalau misalnya dengerin lagu di radio kan, oh ini mah cuman instrumennya ini doang. Begitu kita coba remake, lah kok beda banget. Oh ternyata jauh di dalam ada yang mixnya mungkin volumenya kecil atau frekuensinya betul. Apa ada itu tipis dikasih gitu ya. Iya. Dan kayaknya kalau mau ngejawab pertanyaan tadi sih, pengennya motivasinya dari ini aja sih, kayak pengen bikin lagu bagus aja sih. Kayak kalau misalnya bisa bikin lagu bagus dengan cara kerja sama produser lain juga bisa, tapi aku waktu itu merasanya kayak lebih gampang aja kalau aku ngerjain sendiri gitu. Tapi itu susah banget. Dan pressure-nya lumayan tinggi waktu itu kan, dari single pertama, kayak follow up single-nya kayak gimana ini ya. Nah, 88 Rising tahu bahwa lo mau produce sendiri? Tahu. Dan dia menyerahkan, dia ada pertanyaan-pertanyaan kayak, lo pernah produce sebelumnya nggak? Nggak gitu. Pernah sempet ada, soalnya aku lumayan deket sama ininya. Manajerku kan si Sean, dia kan founder 88-nya. Dan dari dulu aku kalau yang paling sering ngobrol tuh sama dia. Dan dia tuh waktu itu sering ini ngirim beat ke aku, beat dari produser lain. Dan akunya lagi sering ini kayak latihan tiap hari kayak bikin beat gitu. Terus sempat dia bilang, it's not the time to make beats gitu kan. Kayak just focus on writing music, kayak jangan bikin beat dulu, jangan produce dulu. Tapi aku inget banget kayak ngerasa kayak, wah lo nggak tahu nih, ini tuh penting banget gitu loh. Kayak ini tuh bakal jadi hal yang ya advantageous banget gitu sebagai
gua dan lu juga. Iya Iya, sebagai in the seniman future. karena the middleman udah nggak ada. Iya. It's only your brain sama musiknya kan. Selama ini ada produser, kita mau apain, nah kadang-kadang lost in translation di Iya, produser ya kan. iya. Dan nggak semuanya ini. Pasti frustrating banget buat lu juga Iya. kan. Kayak masa lu nggak ngerti sih. Iya. Kadang-kadang suka pasti ada kayak gitu kan. Iya. Tapi itu susah banget tau belajar memproduceri sebuah lagu, Iya. apalagi dengan time frame yang setelah Iya. hit. Berarti kan ada waktu yang harus di-press buat belajar. Iya, lumayan. Akhirnya pakai apa ininya? Program andalan nih. FL Studio dari dulu. Oke. Iya. Padahal itu juga. Kan orang pada pakai Logic, pada pakai apa? Beda tipis lah menurut gue. Oke. Iya. Wow. Dan FL Studio kata orang sih paling cocok buat hip hop. Karena kayak soundnya kayak kicknya lebih mantep atau apa gitu katanya gitu. Oke. Iya. Oke. Nah, lagu pertama yang diproduserin setelah itu apa? Namanya 17. 17. Iya. Oke. Itu akhirnya dirilis juga. Itu satu lagu setelah Who That Be kalau nggak salah. Oke. Jadi lagu ketiga. Langsung smooth sailing kah? Langsung bagus atau Nggak langsung bagus, tapi jadi lumayan banyak lagu yang aku bikin, yang aku produksi sendiri dan nggak dikeluarin karena ya banyak proses ya ini ya deh kayak failure ya namanya apa tuh? Pokoknya banyak proses kayak aku bikin lagu banyak, aku kira bagus nih, lama-lama dengerin jelek nih, terus aku bikin baru lagi lebih bagus lagi, terus akhirnya bikin baru lagi lebih bagus lagi, yang terakhir jadi jelek gitulah. Jadi lumayan banyak proses kayak gitu dan akhirnya tahun 2018 itu kan ngeluarin album pertama tuh ya. Album pertama itu lumayan banyak lagu yang aku produksi sendiri juga. Untungnya masih lumayan lah, kayak masih ada lagu Go Like That, Cold itu aku suka juga. Drive Safe itu juga? Drive Safe itu di album yang selanjutnya. Oh selanjutnya ya. Itu juga bagus tuh. Thank you. dan kayaknya kesini-sini lebih melodius ya, lebih lyrical ya. Lebih lyrical. Kalau dari single yang aku udah keluarin sih, iya lebih banyak kedengeran yang ini ya sih, yang melodic. Jadi orang suka mikir ini album si Brian nyanyi semua nih, padahal enggak sebenarnya. Ada banyak nyanyinya tapi ada nge-rapnya banyak banget juga sebenarnya. Kenapa jadi arahnya banyak melodi kayak history gitu misalnya? Kayaknya aku emang suka banget aja kayak lagu-lagu melodik gitu. Sebenarnya kadang-kadang lebih nggak ada limitnya kalau bikin lagu melodik gitu. Topiknya bisa lebih bebas, topik liriknya bisa lebih bebas. Kan kadang-kadang tuh yang penting kalau melodinya catchy, chordnya catchy, udah bagus tuh lagunya. Kata orang sih gitu. Jadi tinggal bermain di dalam. Iya dari dulu aku sebenarnya suka banget kayak bikin lagu yang melodik. Sekarang juga aku sering bikin lagu-lagu kayak ide-ide lagu yang melodik yang idenya terlalu ide melodinya terlalu bagus buat aku sendiri yang nyanyiin gitu loh. Kayak suara aku kurang bagus buat ide ini. Jadi kadang-kadang aku nyanyiin sendiri, terus mungkin nanti aku save buat penyanyi lain atau apa gitu. Kalau misalnya mau featuring ngambil penyanyi lain yang bisa nyanyi beneran, terus aku bilang oke, boleh nyanyiin melodi ini kayak gitu. Berarti yang di Colors yang lo nyanyi, terus di belakang beli album gua, Pay for My Singing Lessons, itu bener dong. Tapi ngambil nggak apa bercanda itu? Sebenarnya seumur hidup aku baru coba sekali doang session nyanyi, baru sekali doang, dan itu baru-baru ini banget. Wow. Ngebantu nggak tapi? Ngebantu dikit. Itu session itu aku ingetnya kayak diajarin cara napas doang sih mostly. Iya, kayak napas pakai perut kayak gimana gitu-gitu. Iya. Oke, nah kita ngomongin yang baru nih, 15 Agustus 2025, Where Is My Head? Oh, thank you. Gitu. Ya, kita tuangin dulu. Sip. Tahu rambut nenek nggak? Cemilan SD itu. Ngapain lu rambut nenek ditaruh situ? Enak tuh kelihatannya. Nah, kita ngomongin yang baru nih. Ini 15 Agustus 2025, Where Is My Head? Itu album baru berarti. Iya. Kayak persiapannya berapa lama dibikinnya, produksinya? Dibikinnya ini berarti lagu yang paling lama di album ini kayaknya 2 tahun yang lalu. Kayaknya 2 tahun deh. 2 tahun? Iya. Apa yang membuat itu lama sekali? Kayaknya nyari soundnya. Jadi kayak misalnya album terakhir yang The Sailor itu secara
production itu kayak lumayan upgrade, lumayan tinggi sejak kalau compare sama album yang pertama. Soalnya itu album pertama kan kebanyakan aku produce sendiri, tapi produce cuma kayak pakai FL doang, kayak pakai laptop doang, benar-benar pakai laptop gitu. Kalau The Sailor itu aku lagu yang produce ada, tapi nggak segitu banyak. Itu jadi mostly aku kerjasama sama produser lain, namanya Bacon and the Donuts. Itu mereka kayak produser grup gitu, dan mereka keren banget, kayak emang jago banget, dan alat-alatnya udah kayak pakai alat-alat yang lumayan canggih yang aku dulu tuh aku kurang ngerti, tapi secara kualitas itu kedengeran ini banget, kayak beda banget kan. Jadi aku pas lagi mau nyari ini album selanjutnya mau sama produser apa ya, kayak agak bingung juga, soalnya pas aku kepikiran mau kerja bareng sama produser yang sama itu lagi, takutnya kedengarannya kayak terlalu mirip sama The Sailor kan. Akhirnya aku ini coba-coba belajar lagi, jadi kayak keyboard, synthesizer, dan kayak gitar sama bass, kayak live instrumentation gitu. Aku mulai beli koleksi itu, jadi coba-coba produce sendiri, dan lebih ini apa namanya, kayak approach productionnya jadi beda banget gara-gara pakai alat-alat itu. Jadi aku pengen ngegabungin kualitasnya The Sailor dengan sound identity-nya album pertamaku. Jadi kayak aku yang produce semua, tapi kualitasnya lebih mirip The Sailor karena kayak alat-alatnya pakai alat-alat mereka juga gitu. Artinya yang album 1 itu real instrumennya nggak terlalu banyak? Nggak begitu. Oh. Itu musik kayak pakai plugin iya? FL gitu semua. Wah, tapi masih enak dinikmati juga sih. Maksudnya iya sih. Masyarakat umum kayaknya nggak tahu juga kan? Iya kayaknya. Berarti ketiga kita punya ekspektasi itu nanti ya. Jadi bakal jauh lebih musikal lah. Wah. Yeah. Untuk lagu-lagunya sendiri, untuk yang album yang baru ini Where Is My Head ini, proses kreatifnya kayak gimana? Gue tuh penasaran cara lo bikin lagu sih. Iya. Dari apa dulu? Iya. Kalau yang ini seringnya ini sih, soalnya pas The Sailor lagu-lagu yang aku sering dengerin tuh lagu-lagu rap. Kayak soalnya aku emang di album itu fokusnya ke nulis lirik. Jadi aku sering banget dengerin kayak lagu-lagu rap yang old school, yang lebih lirikal, dan bahkan Drake. Aku sering dengerin tuh. Nah, pas di album ini aku kayaknya nggak tahu gara-gara udah keseringan dengerin rap pas zaman The Sailor itu atau apa, tapi setiap aku dengerin lagu rap kayak pengennya dengerin lagu yang lebih melodik aja gitu, kayak lagu-lagu jadul melodik kayak Phil Collins atau Stevie Wonder atau gitu-gitu, yang lebih kayak alternative R&B kalau enggak jazz inspired gitu. Jadi album ini aku lebih sering mulai ide-idenya itu dari main keyboard. Jadi kayak main keyboard, kalau enggak main gitar, dan kayak bikin chord progression dulu. Oke. Kalau udah ada chord progression, mulai freestyle melody nih, kayak freestyle melody, kalau enggak freestyle flow rap gitu-gitu. Freestyle melody itu dengan instrumen atau di top lining nyanyi? Top liningnya aja. Jadi kalau misalnya chordnya udah ada, aku kayak pakai voice note ya, nyanyi-nyanyi. Kalau dapet ya udah kerekam gitu, bisa didengar ulang dan diisi liriknya gitu-gitu. Berarti di looping, top lining terus tuh? Itu dapat pasti? Lebih sering dapat. Okay. Kalau aku emang udah suka ya sama chord progressionnya. Sering juga kayak pokoknya prosesku tuh tiap hari. Soalnya kan aku kerjanya di rumah aja, kayak studio di rumah. Tiap hari pokoknya aku ke studio. Aku nggak tahu hari itu tuh bakal bikin lagu yang genrenya lebih kayak gimana. Pokoknya taunya masuk aja ke studio tuh kayak mulai nyentuh. Kayak misalnya kadang-kadang aku moodnya pengen mulai dari keyboard, atau kadang-kadang pengen mulai dari drum atau apa. Jadi tiap hari tuh sebenarnya beda-beda, dan nggak bisa ini. Aku belajar tuh kayak lebih baik tuh nggak kaku. Jadi nggak ada ekspektasi wah bakal mau bikin kayak gimana. Semua sendiri? Mostly iya. Kadang-kadang ada ide-ide yang udah keseringan kedengeran, kayak udah keseringan dengerin dan udah nggak tahu lagi pengen nyelesainnya gimana. Dan kadang-kadang tuh orang tuh sering bilang kayak sebagai artis, lu tahu nggak kayak kalau lagu udah selesai apa belum gitu. Kalau aku at least di proses album ini lumayan tahu, dan kadang-kadang aku ngerasa kayak ini belum selesai nih, tapi nggak tahu mau kemana lagi. Jadi suka aku
kasih ke orang lain yang dengerin pakai perspektif baru gitu. Oh, tapi artinya pekerjaan di studionya selalu sendirian. Iya, kalau mulainya sendiri, mulai idenya sendiri. Wow. Pernah ada satu lagu gitu kayak aku emang mulainya bareng sama orang lain, tapi itu kayak lebih jarang sih kalau di album ini. Untuk album ini ada masa-masa di mana berarti kalau yang gue tangkap adalah lo tipe yang oke, gue mau bikin album, jadi gue cicil lagunya nih, lagunya udah terkumpul, baru album rilis gitu ya? Iya. Nah artinya kan ada satu time period yang cukup panjang ya, di mana lo lagi dalam mode creating gitu. Iya. Itu boleh diganggu kah atau it's your sacred time buat bikin atau gimana tuh? Kalau diganggu tuh maksudnya kayak diganggu kayak lagi bikin. Oh, temen dateng, Nggak bisa. Brian, ayo kita nongkrong. Nggak bisa. Itu aku paling nggak bisa. Ada orang yang bisa kayak gitu. Dan aku iri banget sama orang kayak gitu. Kayak misalnya orang yang bisa bikin lagu di depan temennya atau bisa bikin lagu di depan pacarnya atau gimana, aku paling nggak bisa. Soalnya malu aja gitu rasanya. Oh, malu? Iya, malu. Kayak rasanya itu kayak vulnerable banget gitu prosesnya. Soalnya aku kalau bikin lagu suka kayak joget-joget sendiri, kayak suka ngebayangin kalau lagi di stage kayak gimana ya narinya ya. Iya kayak suka gitu-gitu. Suka kayak dengerin ulang-ulang, kayak teriak-teriak sendiri atau gimana. Dan aku kayak nggak nyaman aja ngelakuin hal-hal itu depan orang. Iya. Gue juga kalau lagi nulis film juga gini juga. Enggak sih. Wah, seru banget. Iya. Kalau bikin album yang ini, yang Where Is My Head ini, apakah kan lagu lu yang bikin kan? Iya. Produce segala macam. Apakah semuanya termasuk key visualnya? Nanti video klip bakal kayak gimana? It's on you juga atau gimana tuh? Sebenarnya nggak harus, tapi aku emang interested juga kan tentang visual-visual gitu. Jadi kalau yang ini lumayan terlibat juga aku waktu itu, kayak bikin konsep visualnya gimana, terus kayak ada beberapa ngasih kayak ide kayak spesifik shot kayak gitu, kayak gimana gitu. Jadi aku kalau tentang music video itu aku usahain selalu aku ada ikut campurnya gitu loh. Oke. Iya, biasanya kalau misalnya nggak ada ini apa namanya, kalau aku nggak involve itu karena aku nggak sempat aja gitu. Kayak Glow Like That kan di Taman Bunga Matahari itu. Iya. Itu emang pengen bikin kayak gitu berarti? Iya. Very striking, jadi langsung beda kan? Iya. Itu video klip itu termasuk video klip yang aku lumayan involve. Kayak bikin dari storyboardnya, dari treatmentnya segala gitu. History? Lumayan involve sih. Karena lumayan itu kan sih. Yang potongan yang potongan potongannya. Yang potongan film-film dan anime itu ya? Iya. Iya. Itu sengaja berarti mau ngasih lihat nostalgia? Iya, tapi itu sebenarnya tuh ide dari aku dan manajerku juga. Oh. Iya, jadi itu kita kayak brainstorm bareng aja gitu. Emang apa nuansa nostalgianya yang mau diambil? History ini history kita dulu loh gitu. Iya. Wow. Iya. Berarti nggak ada AdSense tuh di situ ya? Nggak ada. Karena copyright semua itu kan. Nggak ada. Oke, ini untuk tinggal di Amerika. Berarti udah tinggal di sana sekarang. Udah sejak tahun 2017 sih. Oke. Iya. Gue ngeliat nih, makanya kan gue bilang gue ngefans, jadi gue tahu nih. Iya. Gue liat chat-chatan lo sama orang tua lo. Oh iya. Jangan lupa makan, nanti sakit. Iya. Padahal lo kok lagi nge-rap gitu. Iya. Dapat WA ya kan dari orang tua. Iya, kan? iya. Ada rasa kangen juga kah sama keluarga atau justru bebas gitu? Sering banget kangen. Oke. Kalau di tahun-tahun pertamanya lebih nggak ini ya, kayak nggak semikirin itu ya. Soalnya emang fokusnya ini aja, kayak keambil ke ini aja, kayak experience banyak banget hal yang baru kan di Amerika. Jadi kayak kurang ada ruangan buat kangen dan mikirin itu gitu loh. Tapi makin lama tinggal di sana, apalagi sempet kayak aku di sana 3 tahun nggak balik-balik gitu loh. Tuh kangen banget. Apalagi pas balik ke sini kayak banyak banget hal yang berubah. Oh iya. Iya. Apa yang paling nyebelin dari tinggal di Amerika? Kalau gue duluan ya. Oke. Tipping. Oke. Tipping tuh. Iya. Gue nggak ngerti kenapa harus kayak gitu. Iya. Lo apa? Apa ya? Paling nyebelin. Makanan? Iya, makanan mahal semua, gila. Apalagi abis tinggal di sini, abis kayak pulang ke Indo terus balik ke sana, pesan makanan nggak rela gitu. Tambah tip?
tambah tip Iya lagi, kan? nggak rela gila. Tambah tipnya juga. Iya. Makanan Indonesia di sana enak? Ada satu yang enak. Oh, ada makanan Indonesia yang enak di sana ada satu. Iya, satu doang. Apa? Jarang itu? banget. Nasi goreng kah atau? Aku sukanya kayak bebek goreng gitu. Bebek goreng terus kayak pakai sambal hijau. Wah. Terus kayak sambalnya ala-ala rempah-rempah gitu. Oke. Enak. Bebek carok udah nyobain di sini? Kayak belum deh. Harus cobain tuh punya si Muslim tuh. Itu carok Bebek itu, bumbu hitam gitu. oh jadi kayak bebek Madura gitu dong ya? Iya, enak banget. Bebek Harus- Madura aku emang suka sih. Harus cobain, Iya, harus cobain. Iya, iya. Oke, nah kalau kultur musiknya di sana itu langsung nyetel kah atau ada hal yang dirasa beda dengan kultur musik di sini atau gimana? Langsung nyetel gimana maksudnya? Artinya, oh ternyata lebih gampang keterima di sana kalau gue bergaul sama rapper-rapper di sana atau malah beda cara komunikasinya, beda cara kerjanya. Beda sih. Yang paling beda apa ya? Soalnya aku juga aku belum sempet ada fase yang aku sering collab sama artis di sini juga. Oh, I see. Jadi kayak aku nggak tahu juga sebenarnya kayak komunitas musik di Indo tuh kayak gimana gitu loh. Kayak nggak terlalu paham scene-nya juga. Iya. Baru-baru ini aku kayak ya follow-followan lah sama artis-artis Indo. Tapi kayak ketemu juga masih belum sempet gitu loh. Tapi kalau di sana ini juga sih kayak lumayan organik juga scene di sana, kayak orang kalau misalnya mau collab biasa apa ya, orang di sana sukanya collab sama orang yang mereka suka aja gitu loh. Kayak suka in a sense kayak suka musiknya tapi juga suka secara personality, kayak hangout dulu terus kayak temenan dulu baru mulai collab tuh. Kecuali kalau artis-artis yang udah gede-gede yang collabnya tuh dari dorongan dari label. Itu juga kan yang lo lakuin sama si Bibi No Money itu? Kalau itu organik, itu emang dari udah kenal aja gitu. Udah kenal lumayan lama tapi masih belum pernah collab. Dan akhirnya suatu hari dia bikin lagu sama ini orang namanya, produser namanya Diamond Pistols. Itu temanku juga yang ngebantuin aku bikin lagu Drive Safe juga. Terus mereka kirim lagu itu ke aku, Edamame itu. Udah jadi? Udah ada bagiannya dia. Oke. Mau nggak nge-rap di lagu ini? Aku dengerin enak nih. Itu bagus banget sih. Aku suka sih lagu itu. Lucu banget judulnya juga Edamame. Iya. Lucu banget. Kacang hijau. Iya. Video klipnya ide siapa tuh? Idenya si Baby No Money. Itu lucu banget. yang pakai armor tuh ya. nongkrong. Iya. Emang kocak sih orangnya. Itu kalau di sana kayak rumah yang lo syuting itu rumah Iya. sewa apa rumah dia atau? Itu rumah sewa. Very strict ya kalau di sana syuting video klip. Lumayan. Oke. Kalau Iya. di kita kan kayaknya Ada juga sih kayak orang yang syuting kayak tanpa permit gitu ada banyak. Tapi itu biasa mungkin kalau di jalanan kayak public space aja gitu. Tapi kalau di rumah orang biasanya rent sih. Iya. Oke, nah untuk Where Is My Head, story-nya apa sih sebenarnya? Album ini lo pengen ngomongin apa sih? Kayaknya kebanyakan ngomong tentang topik-topik kayak ada topik-topik romance, ada topik-topik kangen keluarga juga ada, dan apalagi ya topik-topik mental health gitulah kayak. Soalnya yang aku pas di LA nggak balik-balik ke sini 3 tahun itu kayak lumayan stressful banget, dan itu pas zaman COVID. Aku baru sadar kalau ternyata tuh aku banyak banget hal-hal di hidupku yang aku bisa ceritain gitu loh di lagu rap. Dan itu bukan hal-hal yang aku laluin sejak jadi rapper, kayak hal-hal yang dari hidupku yang umur 15 kelabing lah apalah. Banyak juga cerita dari situ yang aku omongin di album ini gitu loh. Soal ini aja, kejujurannya aja ya. Iya sih, ini album yang You're just being honest aja. Iya, ini menurutku album yang paling honest dan vulnerable sih. Oke. Iya. Yang waktu video klip pakai green screen itu bener karena nggak ada budget? Enggak, itu bohong. Kan ngomongnya gitu waktu itu. Iya, ngomongnya gitu dulu. Itu sebenarnya gara-gara ada miskomunikasi. Jadi sebenarnya video klip itu tadinya pengen ada kayak ada VFX-nya kayak aku lagi di dunia apalah gitu, kayak pengennya dibikinnya gitu. Terus aku kayaknya sempat nanya di grup chat ada VFX artisnya kan. Terus aku bilang, BTW ini kira-kira kita bisa ngelihat first pass-nya kapan ya? Hari apa ya? Dibilang hari Jumat. Terus aku bilang, kita kan rilisnya hari Rabu. Terus dia bilang, gitu. Jadi pokoknya kayak pada nggak tahu mau ngapain gitu loh. Akhirnya
aku ngomongin sama manajerku, terus kita bilang apa kita rilisnya kayak gini aja ya, terus kita bilang sengaja aja gitu, akhirnya jadi meme. jadi dibikin kayak kontes-kontes gitu. Along the way ada yang bermasalah, tapi kita malah jadikan itu opportunity aja ya. Iya. Which is menarik banget sih. Iya. Itu lagunya Star in My Pocket. Love in My Pocket. Love in My Pocket. yang versi aslinya, yang setelah VFX-nya kan udah di order nih. Iya. Dipakai akhirnya nggak pernah, aku sih nggak pernah lihat sih. Enak juga tuh orang kerjanya. Iya. Enak banget tuh. Ini ada YouTube membership gua, mau nanya-nanya nih. Oke. Redfield nanya, jujur gimana rasa masakan Joji? yang aku ingat cuma ini sih, yang pas dia masak mie, terus pakai daging kelinci kalau nggak salah. Enak sih. Enak. Oh justru enak. Lumayan enak. Udah gitu kan kita diaduin tuh. Dia bikin mie pakai mie Jepang. Oke. Terus aku bikin mie pakai Indomie. Aku udah pede nih. Aku udah Indomie ku pasti lebih enak nih. Ternyata punya dia lebih enak loh. Oke. Menurutku ya. Oke. Berarti enak ya? Enak lumayan. Dari Alanau, Mas Brian lagi sering main game apa? Masih sempat ya? Kadang-kadang aku ada fase-fase sih. Kayak kadang-kadang kalau lagi main game ya main terus. Kalau nggak pernah main. Tapi sekarang lagi terakhir kali main Call of Duty Warzone. Oh, yeah. COD Black Ops 6. Oke. Yeah. Itu terakhir banget. Iya. RPG nggak main? RPG nggak pernah nyentuh sih aku. Sama sekali. Iya, takut kecanduan. Oh iya benar, kayak gue sekarang sih. Lagi kecanduan nih gue. Oke, terus dari Kudeta, ada kepikiran atau rencana buat ngadain konser hip hop tunggal pertama di Indonesia? Ada. Kapankah? November 29 nanti ada. November tanggal 29. Di mana nanti? Beach International Stadium ya. Wow. Iya itu banyak tuh artis luar juga main di situ. Kamu tahu banget Nurul, ini asisten aku nih. Oldplay main di situ nggak sih? Kalau nggak salah. Bukan ya? Siapa ya? Oke. Yeah. Terus dari Andi 22, Rich Brian katanya subscriber Tara Ars dan Gema Show Indo. Betul. Bener. Iya. Apa pernah ketemu mereka sebelumnya? Gak pernah ketemu. Gak pernah. Iya. Kemarin gue baru dari rumah mereka. Oh iya. Banyak dugong di situ kan, penangkaran dugong. Penangkaran dugong kan. Sekarang mereka bikin konten apa ya? Kemarin kita ngobrol-ngobrol aja sih. Oh, oke. Mereka lebih sering live. Oh, oke. Kemarin kayak podcast ngobrol-ngobrol aja. Dulu gara-gara gitu. ini aja kayak konten-konten VFX-nya mereka yang dulu. Iya sih, yang ini dinosaurus, tembak-tembakan. Iya. Wah, OG ya. Satu jalur sama aku dulu kan soalnya. Bener. Interestnya. Berarti angkatan kita barengan ya ternyata ya. Mungkin. Iya, zaman-zaman Arab juga kan. Iya. Oke. Nah, terakhir dari F Tarik. Tanggapan Brian tentang genre hipdut yang lagi ngetren di Indonesia sekarang. Lagu favoritnya yang mana? Ada aku suka banget. Aku suka banget. Pas pertama kali aku lihat Garam dan Madu itu aku kayak kaget dan ngerasa wow ini fresh banget sih. Itu menurutku dia bikin scene hip hop di Indo tuh jadi lebih exciting lagi. Bener. Soalnya ya dia ngelakuin hal yang orang belum lakuin sebelumnya, ngegabung dua genre itu kan. Walaupun kayak pas udah didengerin perasaannya kayak obvious banget ya iyalah kayak cocok gitu loh. Tapi sebelumnya nggak pernah ada yang nyoba kan. Iya. Jadi ya aku salut banget sama dia. Dan sekarang aku suka lagunya dia yang namanya apa aku nggak tahu, tapi yang di antara kau dan lagunya Tensi. Oh iya. Di antara kau dan di antara kau dan ini kepotong apa gimana sih? Enak tapi gitu kan. Tapi emang Garam dan Tequila itu bener-bener Tio nih, tahu dari Tio gue kayak gitu-gitu. Ya udah, terakhir deh kalau gitu dari gue, strangest fan interaction yang pernah lo alami. Ya. Apa ya? Dari dulu kalau ditanya itu aku ceritanya yang sama mulu. Oh, yang ini ya? Yang masuk ke rumah ya? Iya. Kalau nggak di US, fan interaction di US apakah beda sama sini? Beda. Kalau di LA orang emang lebih nggak ini sih, kayak lebih biasa aja kan, soalnya di sana lebih banyak artis juga dan selebritinya kan level-levelnya juga beda di sana kan. Jadi beda, tapi orang yang ngefans banget juga ada juga sih, kayak sampai gemeteran, sampai nangis atau gimana ada juga. Ada juga. Dan yang sekarang
aku bisa inget itu dulu sempet sih kayak lagi nge-gym. Tapi aku nggak tahu dia sebenarnya ngefans seberapa atau cuma dia tahu aja kalau aku itu rapper ya. Oke. Terus dia bilang, can I rap for you? Terus Di tempat gym dia mau nge-rap depan lu? iya, Oke. dan aku ini lagi posisinya lagi jalan keluar dari gym mau ke ini parkiran. Terus dia ikutin, dia jalan sebelahanku langsung freestyle. Aku kayak jalan-jalan gitu. Aneh banget itu sih, kayak nggak tahu cara responsnya gimana. Aneh sih itu. Tapi lu masuk mobil dia masih nge-rap tapi. Apa lu tungguin dulu? Enggak. Aku pas udah mau deket mobil aku berhenti. biar dia selesai dulu. Takutnya kan dia sampai ikutin Iya, mobil juga bahaya. tapi it's juga. very awkward sih. Iya. Pernah juga di Jerman waktu itu diikutin mobilnya sama fans. Jadi kayak abis konser kita kan parkir mobilnya di belakang tuh. Di parkirannya kayak ada pagar-pagar gitu, pagar-pagar besi gitu. Terus kita pas masuk mobil, orang ada yang kayak mau manjat pagar lah, apalah. Terus akhirnya kan kita tapi udah pada di mobil semua, udah aman. Pas kita mobilnya keluar, ternyata diikutin. Jadi kayak sempat ada kejar-kejaran tuh. Kayak Itu- kita lagi jalan ke hotel, kayak lumayan serem sih. Itu orang Jerman berarti? Orang Jerman. Wah, ternyata bisa kayak gitu juga ya? Iya. Di sana ya? Iya. Brian, terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih. Ini apa namanya? Good luck buat albumnya Where Thank Is you. My Head? Where is my head? 15 Agustus 2025. Yes. Sama good luck buat konsernya nanti 22 November, bener? 29 November. 29 November. Yeah, Oke, yes. thank you. Terima kasih. Thank you.